Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita program podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subsalam. Hadir orang nomor 1 di jajaran TNI, yakni Kodim 0118 Subsalam, yakni Letkol Infanteri Winas Kurniawan SIP M. Terhan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Pak telah hadir bersama kami dalam program kami. Mungkin di kesibukan Bapak bisa hadir bersama kami. Terima kasih. Sama-sama. Tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin berbincang-bincang santai nih Pak. Yang santai tentang bagaimana TNI khususnya di Kodim 018 Subsalam. Mungkin orang pun banyak yang belum tahu. Yang tahu masyarakat tuh TNI tugasnya perang. Nah itu banyak Pak. Jadi saya membaca di website. Nah ini di website TNI saya buka. Ini website TNI lumayan luar biasa nih Pak. Nah, ini ada juga terkait peran, fungsi dan tugas TNI. Bahwasanya TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Ada juga fungsi dari TNI yang kita baca di website TNI. Tentu pemirsa untuk bisa membuka website TNI di tni.mail.id. Silakan untuk mengetahui seluk-beluk tentang bagaimana sih kegiatan TNI. Baik itu mungkin di pusat ataupun di jajaran-jajaran di tingkat daerah atau kodam. Baiklah Pak Dandim, tentu sebagai orang nomor 1 di Satuan TNI di Subsalam ini, kalau nggak kenal nggak sayang nih Pak Dandim. Perlu juga lah kita ini mengenal sosok Pak Dandim yang sosoknya masih muda yang gagah. Jadi perlu juga kita tahu, ya kan? Pak Winas Kurniawan ini dari mana asalnya, kemudian bagaimana tingkat pendidikannya ketika dalam di Akmil. Kita silakan Pak. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat hadir di acara podcast Kominfo Kota Subsalam ini. Saya saat ini sedang duduk bersama dengan Pak Zainal. Untuk pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya lengkap adalah Winas Kurniawan, pangkat Letnan Kolonel. Saya menjabat sebagai Dandim 0118 Subsalam. Kalau riwayat hidup saya, Pak, saya dilahirkan pada tanggal 26 September 2081. Berarti umur saya baru 39 tahun. 21. Ya. Saya lahir di sebuah kota yaitu Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, laki-laki sendiri. Adik saya 2 orang perempuan. Saya menjalani pendidikan umum sampai dengan SMA tahun 1999. Setelah lulus dari SMA itulah saya mengikuti seleksi akademi militer. Dan di tahun itu juga saya lulus, diterima masuk di akademi militer. Memang kalau bicara masalah cita-cita saya memang inilah untuk menjadi seorang tentara. Dari kecil semasa SD mainan saya mainan ketentaraan Pak. Sama dengan kawan-kawan saya itu main tembak-tembakan, main kejar-kejaran, permainan-permainan yang agak menantang. Ya. Selanjutnya
dalam rangka saya mencapai cita-cita saya untuk masuk menjadi seorang taruna Akmil. Tentunya saya mempersiapkan diri, baik kesehatan saya maupun kemampuan. Kesehatan itu meliputi kesehatan fisik luar dengan kesehatan dalam. Fisik luar mata, telinga, gigi, postur tubuh, bentuk kaki, dan sebagainya. Sedangkan untuk kesehatan dalam tentunya adalah berkaitan dengan organ dalam kita, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Ini yang saya siapkan. Saya mengecek kesehatan saya ke dokter spesialis. Misalnya gigi saya ada lubang, saya tambal oleh dokter gigi. Itu semasa di masih masuk SMA itu, Pak. SMA itu ya? Iya. Sebelum saya melaksanakan seleksi Akmil. Kemudian ada kaki saya, ada otot yang varises, saya suntik. Selanjutnya untuk kesehatan dalam, saya juga periksa ke dokter dalam. Bagaimana kondisi jantung saya, paru-paru saya, ginjal saya, dan sebagainya. Alhamdulillah, kekurangan sedikit saya perbaiki. Saya mintakan ke dokter untuk mengobati. Selanjutnya kesiapan yang kedua adalah kesiapan fisik saya. Karena kita seleksi itu akan menghadapi tes kesegaran jasmani. Meliputi lari selama 12 menit, kemudian pull up, sit up, push up, shuttle run, dan ketangkasan renang. Itu sendiri atau ada pelatihnya, Pak, sebelum masuk ke seleksi itu? Kalau saya berlatih secara sendiri. Ya, karena saya lihat di brosur-brosur, saya minta ke Koramil, ke Kodim, brosur-brosur untuk masuk mendaftar Akmil. Kemudian juga senior-senior sekolah saya itu yang sudah masuk Akmil, AL maupun Akpol datang promosi ke sekolah kami. Itu Nah, juga, itu. ya. Pak, sekolah apa dulu Bapak tuh dulu sebelumnya? Oh, kalau saya sekolah di SMA mana? SMA Negeri 1 Banjarnegara. Boleh Pak, sekalian salam buat kawan-kawan atau guru-guru yang di SMA Banjarnegara, namanya nih Pak. Ya, Salam dari saya alumni Semansa. Yes, SMA Negeri 1 Banjarnegara. Saya alumni lulusan 99 tahun 1999. Ya. Iya. Jadi di situ saya belajar sendiri ya Pak. Namun juga ada bimbingan dari guru olahraga saya. Pak, siapa namanya itu, masih ingat Pak? Saya lupa Pak. Udah lama. Sudah lupa Pak. Saya udah lama nggak jumpa Pak. Jadi ada bimbingan-bimbingan bagaimana teknik berlatihnya, itu diberikan oleh guru olahraga kami. Saat itu kami mendaftar sebanyak 13 orang Dari Dalam SMA? itu, ya, SMA 1 Banjarnegara. Kami mengikuti pendaftaran dan seleksi di panitia daerah, subpanitia daerah Purwokerto. Ikutnya di Koreng Purwokerto. Disitulah kami melaksanakan seleksi berangkat dari SMA 13 orang. Saya bersama kawan-kawan 13 orang. Nah itu sampai berjalannya seleksi, akhir seleksi, penentuan untuk menuju ke Panda, Kodam, dan ke Pusat Magelang. Yang lulus itu dari SMA saya dari 13 itu hanya lulus 2. Yaitu saya sendiri dan kawan saya 1. Akhirnya di pusat setelah selesai seleksi saya masuk ke Akmil, sedangkan kawan saya masuk ke AAU, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Jadi itu perjalanan saya sampai dengan masuk Akmil. Luar biasa Pak.
putra putri Kota Subuh Salam, tentunya dari sosok Pak Winas ini diambil ataupun belajar. Nah, mungkin anak-anak SMA atau anak SMK atau aliyah yang tentunya ingin belajar datang ke Kodim. Bagaimana Pak? Boleh juga datang ke Kodim Pak? Boleh. Ya, Terbuka gitu Pak ya? Menerima kita. Menerima terbuka untuk adik-adik yang berminat untuk menanyakan tentang bagaimana cara masuk tentara, silakan datang ke Kodim. Atau menyiapkan program fisik untuk siswa SMA ataupun yang masuk tentara, kira-kira bagaimana Kodim Pak? Apa juga bisa disiapkan untuk program seperti itu? Ya. Untuk sejarah berdirinya Kodim 0118 Subuh Salam ini, sebenarnya ini merupakan pecahan ya dari yang sebelumnya wilayah Kota Subuh Salam ini masuk pada wilayah Kabupaten Singkil, ya, kan demikian. Awalnya masih di bawah Kodim Aceh Singkil. Pada tanggal 8 Maret 1900 8 Maret 2018 diresmikanlah Kodim 0118 Subuh Salam, sehingga tidak lagi di bawah Kodim Singkil. Jadi di tahun 2018 itu berdiri Kodim Subuh Salam, di mana yang menjabat sebagai dandim pertamanya adalah Letkol Infanteri Winarko. Sedangkan saya masuk menjadi dandim 0118 Subuh Salam ini tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2020. Berarti saya terhitung sudah 1 tahun lebih sedikit menjabat sebagai dandim di Kota Subuh Salam ini. Itu sejarah singkat berdirinya Kodim 0118 Subuh Salam. Saat itu yang meresmikan adalah Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Muhammad Fakhrudin. Ya, betul. Masa itu wali kota kita adalah Pak Merah Sakti. Ya, tentu kita sebagai warga Kota Subuh Salam ya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan kita ya, yang telah menghadirkan institusi kepada Pak Merah Sakti, ya, Pak Pangdam IM dan beberapa stakeholder lainnya Pak. Ya. Dengan kehadiran Kodim ini tentu di wilayah Kota Subuh Salam terjaga aman. Nah itu yang penting Pak. Begitu Pak ya Pak. Ya, untuk kita tidak juga melupakan jasa-jasa orang-orang terdahulu. Ya. Itu penting bagi kita semuanya. Selanjutnya Pak Dandim, ini tentu banyak juga orang kurang mengenal masalah struktur di Kodim. Ya kan? Awalnya PASI itu apa ya badannya? PASI itu perwira. Jabatannya? Iya, PASI itu perwira atau? PASI itu perwira seksi. Perwira seksi. Ya, staf. Perwira staf. Gitu. Jadi di Kodim itu kan saya melihat ada namanya PASI Intel, ada PASI Ops, ada PASI Pers, PASI Logistik dan PASI Ter. Nah, di masing-masing PASI itu ada tugas masing-masing. Mungkin Pak Wirsa juga ingin tahu nih tentunya apa sih masing-masing perwira seksi untuk membantu kerja Pak Dandim. Pak Dandim nggak sendiri,
ada perwira seksi dan perangkat-perangkat lain. Silakan Pak Dandim. Ya. Kalau bicara tentang struktur organisasi Kodim, jabatan sebagai komandan adalah Dandim sendiri, kemudian saya dibantu oleh Kasdim, Kepala Staf Kodim. Ya. Kasdim itulah yang mengkoordinir seluruh staf di Kodim. Saya dibantu oleh Kasdim. Kasdim mengkoordinir para staf-staf, yaitu terdiri dari staf intelijen menangani tentang keintelijenan, pengamanan personel, baik personel maupun pangkalan. Selanjutnya staf operasi. Staf operasi ini tugasnya adalah mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan Kodim. Selanjutnya staf personel. Staf personel ini tugasnya adalah mengatur tentang pembinaan personel, baik pembinaan moral, pembinaan karir, pangkat dan sebagainya, beserta keluarganya. Jadi selain membina prajurit juga pembinaan keluarganya. Selanjutnya staf logistik. Staf logistik tugasnya mengatur tentang kelogistikan, perlengkapan peralatan. Selanjutnya staf teritorial ini mengatur tentang kegiatan keteritorialan. Karena kalau Kodim ini adalah, kami kalau dibilang ini adalah merupakan aparat teritorial, di mana aparat teritorial ini berhubungan dengan masyarakat. Inilah struktur organisasi kami, di mana Kasdim membawahi para pasi-pasi. Tadi disampaikan adalah pasi adalah perwira seksi intelijen, operasi, personel, logistik dan teritorial. Itulah untuk organisasi kami, untuk staf. Selanjutnya saya juga membawahi, jajaran saya adalah Koramil. Ya. Kalau di Kodim 011811 Salam ini, kami membawahi 4 Koramil dan 1 Posramil. Ya. Sehingga saya memiliki 4 orang dan Ramil dan 1 dan Posramil. Untuk Koramilnya yaitu Koramil di Kecamatan Simpang Kiri, Koramil di Kecamatan Runding, Koramil di Kecamatan Longkip, Koramil di Kecamatan Sultan Daulat, dan Posramil di Kecamatan Penanggalan. Nah, Pak Dandim, ini terkait pos Koramil Penanggalan. Ya. Tentunya bagaimana nih informasinya? Apakah akan ada diresmikan Koramil definitif untuk selanjutnya? Ya, memang harapan kami adalah Posramil ini bisa ditingkatkan menjadi Koramil. Tentunya ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari pemerintah setempat, pemerintah Kota Subuh Salam, untuk nanti menentukan tempat yang cocok, lahan, kemudian lokasi yang cocok untuk tempat Koramil. Kalau kondisi sekarang ini Posramil perlu kita pindahkan untuk tempatnya menjadi Koramil, Pak. Soalnya saya melihat pos Koramil dekat dengan Kodim. Jadi ya, betul. Memang perlu dipindahkan. Ya. Jadi harapan masyarakat Penanggalan itu pun inginnya ada definitif Koramil, ya kan? Jadi selama ini kan Penanggalan masih mengacu ke Simpang Kiri dia. Ya. Tinggal Penanggalan saja. Tentu berharap untuk kepada pemerintah Kota Salam melalui podcast ini juga menjadi perhatian, sehingga ada aspirasi masyarakat itu bisa terwujud. Ya. Lahirnya atau adanya Koramil Penanggalan. Ya. Tidak lagi ada pos Koramil, langsung menjadi Koramil Penanggalan. Ya. Ada dan Ramilnya. Jadi seperti itu. Saya melihat kan ada Koramil 01, dan Koramil 02. Ya. Di masyarakat masih belum hafal nih benar Ramil kan. Koramil 01 itu di mana? Koramil 02 di mana? Koramil 03 di mana nih Pak Dandim? Kalau secara urutan berdasarkan awal terbentuknya Koramil ya. Jadi mulai dari 01 itu Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kiri. Koramil 02 ini
di Rundeng, Ya. Kecamatan Rundeng. Koramil 03 ini di Lokip. Dan Koramil 04 Sultan Daulat. Nah, pemirsa, jangan salah sebut. Nah, terkadang Badan Ramil, maaf, di pemerintahan pun lupa apa yang menulis Koramil mana. Akhirnya menulis Koramil Sultan Daulat. Tidak ada tanda 04, tidak ada. Hanya Koramil kecamatan disebutkan. Iya. Jadi dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan ya pemirsa semuanya bisa menghafal lah tentunya. Iya. Di mana lokasi Koramil itu paham. Koramil 01 di Simpang Kiri. Koramil 02 di Runding, 03 Lengkip, 04 di Sultan Daulat. Ya. Kita menunggu 05 di Koramil Penanggalan. Mudah-mudahan sudah terwujud Badan Tim ya. Ya, insyaallah. Baik Badan Tim, selanjutnya ini ada program. Nah, di program bahwasanya TNI itu selain perang. Nah, di sini saya bacakan tugas pokok TNI. Iya. Jadi tugas pokok sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan dengan pertama operasi militer untuk perang yang pertama. Yang kedua, operasi militer selain perang. Ya, beberapa hal saya sebutkan ini mungkin bisa untuk mengetahuinya. Yang pertama, mengatasi gerakan separatis bersenjata. Kemudian yang kedua, mengatasi pemberontakan bersenjata. Kemudian yang ketiga, mengatasi aksi terorisme. Nah, ini tugas-tugas TNI selain perang, pemirsa. Kemudian yang keempat, mengamankan wilayah perbatasan, maka dikirim-kirim satuan tempur di wilayah perbatasan negara. Ada juga mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian ada lagi melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Kemudian lagi memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Membantu tugas pemerintah di daerah. Nah, ada poin 8 nanti kita tanyakan. 10. Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah. Kemudian selanjutnya membantu menanggulangi aksi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Ini terlibat juga di TNI, luar biasa. Kemudian membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan search and rescue. Dan terakhir, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Nah, ini tugas-tugas TNI selain perang. Nah, ada poin ini terkait nomor 8 nih Badan Dem. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Dan yang nomor 9 adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Nah, saya melihat ada program nih di Kodim, program TMMD. Nah, mungkin mencakup seperti itu Badan Dem. Dan sekarang di pemberitaan kita baca di media sosial sudah banyak ini masalah berita-berita pra TMMD. Bisa dijelaskan Badan Dem tentang pra TMMD Badan Dem di Kodim kita di Kota Subuh Salam tentunya. Ya. Untuk tahun 2021 ini untuk Kodim 0118 Subuh Salam mendapatkan program TMMD yaitu Tentara Manunggal Masuk Desa. Ya. Ini merupakan TMMD ke-112 tahun anggaran 2021. Untuk saat ini kami sudah melaksanakan namanya pra TMMD sebelum TMMD. Sudah dimulai tanggal 14 Agustus, nah kemudian nanti sampai dengan tanggal 11 September. Selanjutnya adalah pembukaan TMMD tepat di tanggal 15 September, kemudian selama 1 bulan, penutupan pada tanggal 14 Oktober. Untuk kegiatan TMMD kali ini kami laksanakan yaitu di Desa Darussalam, Kecamatan Lokip, Kota Subuh Salam, di mana wilayah Desa Darussalam tersebut merupakan perbatasan dengan Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil. Nah,
ini yang sedang kami laksanakan kegiatan TMMD ini. Kenapa kami memilih di daerah Longkip, Kecamatan Longkip, Darussalam khususnya di Desa Darussalam. Memang saat kami meninjau ke lokasi, untuk kondisi di Desa Darussalam ini perlu perbaikan. Untuk sasaran pelaksanaan TMMD ini yaitu terdiri dari 3 buah jembatan, pembangunan 3 buah jembatan, kemudian pembentukan jalan sepanjang 2.100 meter, kemudian pengerasan jalan sepanjang 700 meter. Ini yang kami laksanakan dalam kegiatan TMMD. Untuk di pra TMMD saat ini kami sudah mengawalinya dengan pengerjaan 2 buah jembatan untuk mengawali sebelum TMMD dibuka. Karena semua ini harus kita antisipasi karena kendala di wilayah ini adalah tentang cuaca. Ya. Jadi kalau cuacanya udah hujan maka nanti akan berpengaruh pada pekerjaan, baik perjalanan untuk kendaraan membawa material maupun pekerjaan. Misalnya kita melaksanakan pengecoran, namun kondisi hujan kan ini kurang memungkinkan. Nah ini maka dari itu kita curi start dulu untuk antisipasi terhadap hal-hal seperti curah hujan yang tidak menentu. Ya, betul. Jadi dalam perhatian ini sudah 2 jembatan, satu sudah hampir selesai 75% tadinya. Ya betul. Kemudian menginjak ke jembatan yang kedua nih. Ya kan tentunya personel yang dibutuhkan tuh kira-kira berapa personel yang dilibatkan dalam Satgas pra TMMD di Kampung Darussalam? Kalau pra TMMD ini kami untuk personel kami terlibat 20 orang dan dibantu oleh masyarakat setempat. Antusias masyarakat setempat cukup tinggi, di mana masyarakat turut serta membantu kami dalam pengerjaan sasaran TMMD ini. Kemudian ada juga peran sertanya dari ibu-ibu, di mana ibu-ibu perwiridan di sana sangat peduli dengan keberadaan kami, yaitu walaupun dengan cara membawakan makanan, sekedar makanan, minuman ke tempat kerja kami, itu udah sangat perhatian yang luar biasa. Nah ini untuk pekerjaan di pra TMMD ini kami harapkan untuk 2 jembatan ini kami bisa mencapai di 70%, target 70% untuk target kami 2 jembatan, sehingga nanti setelah pembukaan TMMD tinggal sisa-sisa yang sampai dengan finishing yang kami kerjakan. Untuk personel yang terlibat pada saat TMMD nantinya nanti akan melibatkan 100 orang untuk pelaksanaan di lapangan. Nah di dalam konteks pra TMMD tadi sudah rencana dilaksanakan kan 2 jembatan berarti kan membutuhkan personil sebanyak berapa? 20 orang untuk prajurit. Kemudian untuk dibantu oleh masyarakat. TMMD 100 orang. Nah, pada tanggal 15 September ke depan tentunya pembukaan TMMD itu sepertinya di kondisi seperti ini, apakah dilakukan di lapangan terbuka pembukanya ataukah melalui daring? Untuk pelaksanaan pembukaan TMMD nanti dilakukan di indoor. Ya, ruangan nanti dengan undangan pejabat-pejabat yang terbatas. Jadi tidak berada di lapangan. Tidak seperti yang dulu ya. Ya, memang di masa pandemi ini kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini makanya dilaksanakan secara sederhana tapi hikmat. Ya, betul. Jadi kalau dulu TMMD pertama seingat saya itu di daerah Panji, kalau nggak salah itu pembukaannya di Sekerabang. Di Kecamatan Penanggalan ya. Kecamatan
Yang pertama dulu di Longkip juga, seingat saya. Oh, itu waktu masih ini. Oh, masih singgil. Masih singgil. Masih singgil. Iya. Jadi saat itu di situ. Nah, kemudian yang berarti berapa kali TMD kita pada di wilayah Darussalam? Baru ini yang kedua. Baru kedua ini. Berarti yang pertama di Penanggalan. 2019 di Penanggalan. Oh, sekarang di Longkip. Di Longkip. Tentu masyarakat pun merasa terbantu dengan ada TMD. Nah, Semoga. TMMD kita melihat sudah terlaksana di Kampung Darussalam. Nah, ketika nanti ke depan diprogramkan, kira-kira daerah mana ya Pak Dandim untuk wilayah Kota Darussalam ini? Rencana ke depan lah, mungkin dalam gagasan rencana aksi di Kodim ini mungkin TMD di wilayah Sepang misalkan, yang mungkin jauh kan, Sepang itu, ya, karena saya melihat masyarakat di sana itu pun mengharapkan ada TMMD katanya, nah, seperti itu. Nah, ataupun di daerah misalkan wilayah Sultan Daulat, ya memang, atau di Runding misalkan. Nah, mungkin adakah rencana-rencana dari Kodim untuk menyiapkan rencana aksi untuk TMMD dengan membuat sebuah penelitian lah, nah, begitu Pak Dandim. Kalau sasaran TMMD kita berdasarkan skala prioritas, kemudian bergiliran. Bergiliran, misalnya tahun ini sudah di kecamatan A, besok di kecamatan B dan seterusnya, sehingga itu akan terasa adil bagi masyarakat setempat. Karena sasaran TMMD ini adalah merupakan lokasi-lokasi maupun wilayah yang cukup tertinggal, yang perlu sentuhan untuk kemajuan kondisi maupun perekonomian warga setempat. Nah, Pak Dandim, selain kegiatan fisik tentunya kalau di PRA ini kan fokus di fisik ini Pak Dandim kan. Nah, di TMMD mungkin yang non fisik itu apa saja kegiatan Pak Dandim? Memang dalam kegiatan TMMD ini ada kegiatan fisik dengan non fisik. Fisik yaitu berupa pembuatan sarana maupun fasilitas infrastruktural. Kemudian yang non fisik adalah berupa sosialisasi, pengarahan, pembekalan, penyuluhan, baik berupa kesehatan, hukum, pertanian maupun perkebunan. Ini semua fungsinya adalah misalnya kesehatan, seperti stunting. Ya, nah, ini kan banyak kasus stunting di daerah-daerah terpencil. Ya. Maka ini perlu kemudian tentang pembinaan atau penyuluhan posbindu. Ya. Selanjutnya untuk hukum, ya tentunya warga-warga daerah juga perlu diberikan pemahaman tentang hukum. Selanjutnya tentang pertanian maupun perkebunan, ya kita berikan ilmu-ilmu maupun pengetahuan maupun keterampilan teknik-teknik cara berkebun bertani yang baik. Akan sangat bermanfaat bagi warga setempat. Mungkin masalah rohani, mungkin masalah kerohanian. Ya, kalau masalah kerohanian, kita akan memberikan pembekalan juga, penyuluhan terkait dengan kerohanian atau keagamaan. Ya, bisa bekerja sama dengan Yayasan Islam atau NPU, karena kita melihat di masyarakat itu pun sangat dibutuhkan kan. Artinya kita kan terkadang di masyarakat ada orang meninggal ini, memang ada petugasnya. Ya. Cuman kita harus menyiapkan juga perangkat-perangkat, ya kan, perangkat-perangkat seperti itu, karena kita kan manusia kadang-kadang petugas juga kan ada kesibukan. Nah, ketika ada pengganti atau yang diwakilkan masyarakat yang ditokohkan, tentunya itu juga perlu dipersiapkan. Ya. Nah, mungkin harapan kami juga ke depan, jadi Kodim melibatkan atau Yayasan Islam, NPU atau Kementerian Agama nanti bisa juga terlibat, sehingga kita di dalam program TMMD yang ke-112 ini, walaupun kondisinya masih pandemi tentunya, tetapi kita tetap mendukung partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya tentu seperti itu. Betul. Jadi seperti itu.
Hadirin yang berbahagia, tentu telah kita bincang-bincang terkait bagaimana sih tugas TNI, khususnya Kodim 018 Subuh Salam. Sudah kita bincangkan terkait bagaimana tugas-tugas di Kodim dan juga bagaimana program di Kodim yang saat ini sedang berlangsung, yakni program TNI Manunggal Membangun Desa yang sekarang sedang berlangsung di Kampung Darussalam, Kecamatan Longkip, Kota Subuh Salam. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Kodim dengan programnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dan tentunya kita Kota Subuh Salam terbantu adanya program TNMD di mana Kodim serta personilnya terjun di lapangan. Saya pikir Pak Dandim, bincang-bincang kita coba demikian. Terima kasih atas kehadiran Pak Dandim yang telah meluangkan waktu bisa hadir dalam program podcast bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subuh Salam. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.